semuanya, perkenalkan saya Selby Tiara Baru, mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat. Hari ini saya ingin membagikan sebuah review film yang menurut saya sangat menyentuh dan memiliki banyak makna dari sisi psikologi perkembangan, yaitu film A Man Called Otto yang dibintangi oleh Tom Hanks. Film ini menceritakan kisah seorang pria tua bernama Otto Anderson yang hidup seorang diri setelah istrinya Sonya meninggal dunia. Otto dikenal sebagai sosok yang pemarah, kaku, dan tertutup. Setiap hari ia menjalani rutinitas yang sama, menegur tetangga, memperbaiki barang, dan menolak semua bentuk bantuan. Namun, di balik semua itu, Otto sebenarnya menyimpan luka dan kesepian yang dalam. Ia kehilangan seseorang yang menjadi alasan untuk dia hidup. Hidupnya terasa hampa dan ia bahkan beberapa kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi perkembangan, Otto berada pada tahap integritas versus keputusasaan, menurut teori Erik Erikson. Pada tahap ini, lansia akan meninjau kembali kehidupan mereka. Apakah yang telah mereka jalani bermakna atau justru penuh penyesalan? Otto di awal film jelas berada pada sisi keputusasaan, karena kehilangan pasangan membuatnya merasa tidak lagi memiliki tujuan hidup. Namun, kehidupan punya cara sendiri untuk membuka hati seseorang. Kehadiran keluarga baru, keluarga Marisol dan anak-anaknya menjadi titik balik dalam hidup Otto. Marisol dengan ketulusannya pelan-pelan menembus dinding dingin yang dibangun Otto. Dari hubungan sederhana inilah, Otto mulai merasakan kembali hangatnya kasih sayang dan arti kebersamaan. Jika dilihat dari teori perkembangan lanjut usia, Otto pada awalnya sangat menggambarkan teori disengment, di mana lansia secara alami menarik diri dari kehidupan sosial. Ia tidak lagi ingin terlibat, tidak ingin berinteraksi, dan merasa hidupnya sudah selesai. Tetapi seiring waktu, perilaku Otto mulai berubah. Ia mulai menolong tetangga, memperbaiki mobil, menjaga anak-anak, bahkan menunjukkan empati kepada seekor kucing liar yang dulu ia abaikan. Perubahan ini menunjukkan bahwa Otto telah beralih ke teori aktivitas, di mana lansia justru mencapai kesejahteraan psikologis saat mereka tetap aktif dan terlibat dalam kehidupan sosialnya. Melalui aktivitas dan interaksi itu, Otto menemukan kembali makna hidup. Ia merasa dibutuhkan, merasa berguna, dan untuk pertama kalinya setelah kehilangan Sonya, ia kembali tersenyum dengan tulus. Film ini mengajarkan kita bahwa penuaan bukanlah akhir dari makna hidup, tetapi justru kesempatan untuk memahami apa arti hidup yang sebenarnya. Otto mengingatkan kita bahwa setiap orang, berapapun usianya, tetap membutuhkan cinta, perhatian, rasa berarti. Dari kacamata kesehatan masyarakat, film ini juga menggambarkan pentingnya dukungan sosial dan lingkungan yang peduli bagi kesejahteraan psikologis lansia. Ketika seseorang merasa diterima dan dibutuhkan, kesehatan mental dan kualitas hidupnya pun meningkat. Pada akhirnya, A Man Called Otto bukan hanya cerita tentang kehilangan, tetapi juga tentang pemulihan, empati, dan cinta tanpa syarat. Kadang, keajaiban hidup datang bukan dari hal besar, tapi dari hal kecil. Sebuah sapaan, bantuan sederhana, atau kepedulian yang tulus. Dan seperti Otto, kita semua hanya butuh sedikit kasih dan kesempatan untuk merasa masih hidup. Baiklah, itulah review film dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya Selby Tiara Baru, mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat.